Halo, kembali lagi dengan saya Marvin di channel Stefanus Marvin. Sebelum kalian menginstal Adobe Premiere Pro, kalian harus mengetahui hal-hal ini. Apa aja sih hal-hal yang harus ketahui sebelum kalian memakai Adobe Premiere Pro? Langsung aja simak videonya. Oke bro, langsung aja pergi ke Adobe Premiere Pro, kita buka. Ini agak lama ya, maaf ya. By the way, ini yang saya pakai edisi 2018, jadi Adobe Premiere Pro sisi 2018. Nah, untuk tampilan pertama kita bisa melihat ini ada recent. Recent ini yang berarti kita telah ngedit sebelumnya. Untuk yang pertama kali kita mau bikin project, kita harus klik new project. Di halaman new project ini ada name atau nama dari project tersebut. Jadi apabila kita nanti akan buka projectnya, kita bisa tahu oh namanya project ini apa, biar kita bisa langsung lanjutin. Contohnya aja sesuatu ya. Terus ini ada location. Ini saya pilih local disk A dan Adobe. Terus kalau misalkan teman-teman pengen kasih di tempat lain, boleh klik aja browse. Kenapa kok saya kasih di local disk A? Karena local disk-nya sudah full dan kebetulan saya masih belum pakai SSD. Jadi saya kasih yang gede aja, yang space-nya masih gede. Untuk general credit sama in setting ini teman-teman langsung biarin aja, lewati, langsung aja klik OK. Nah, di halaman awal ini teman-teman yang harus teman-teman lakukan adalah yang pertama teman-teman harus lakukan yaitu tambahkan sequence, file, new, sequence, atau klik Ctrl N di keyboard teman-teman. Lalu teman-teman bisa langsung kasih nama sequence-nya, tulis saja video gitu ya. Terus teman-teman di settings ini teman-teman editing modenya custom karena kita bakal buat sendiri presetnya. Jadi time base nya kita bisa pilih. Biasanya kalau video yang frame rate nya itu 30 fps, frame rate per second, itu berarti videonya nggak memerlukan slow motion. Tapi kalau teman-teman ingin smooth, jadi teman-teman bisa langsung pakai 60 fps. Untuk saran saja, teman-teman apabila merekam video dengan kualitas 60 fps atau untuk smooth, untuk slow motion, teman-teman bisa klik outputnya 60 fps. Kalau teman-teman dari videonya 60 fps terus teman-teman sequence-nya 30 fps, itu oke, nggak apa-apa. Itu nanti bisa memperkecil ukuran video teman-teman pada saat diekspor. Nah, kita pilih 60 fps saja karena saya pingin yang smooth atau jernih. Lalu di frame size ini teman-teman pilih yang Full HD aja. Karena apa? Kalau nggak Full HD nanti teman-teman lihatnya itu kurang gede gitu ya, kan kebanyakan resolusi HP sekarang udah Full HD. Kalau HD pun ya biar nggak terlalu buram gitu ya, nggak pecah-pecah kotak-kotak gitu, 1920 kali 1080. Dan untuk square pixel aspect ratio ini teman-teman pilih square pixel aja, filtnya no fields atau progressive scan, display format 60 fps, time code, sample rate ini untuk audio 48.000 Hz, dan untuk video preview file format ini iframe only MPEG alah itulah. Dan untuk width dan height ini teman-teman samakan kayak yang tadi, frame size 1920 sama 1080. Terus untuk maximum render quality ini terserah, bebas teman-teman, nanti bisa nambah file ukuran filenya. Dan kalau sudah ini composite in linear color ini juga memerlukan VGA atau VRAM, bisa langsung aja klik save preset. Ini karena saya sudah save presetnya sebelumnya, jadi saya nggak perlu save preset. Lalu kita klik OK aja. Nah, langkah awal teman-teman sekarang apa? Ngupload videonya, maksudnya import videonya kan ya. Jadi masuk ke project sini, file, terus pergi ke import atau Ctrl I. Ini juga bisa, atau pakai cara ini juga bisa. Dari Windows Explorer teman-teman cari. Nah, seperti ini. Langsung teman-teman seret ke Adobe Premiere-nya. Nah, seperti ini juga bisa, klik 2 kali juga bisa.
Oke, kita pilih salah satu aja, random aja ya, pakai yang video terakhir dari saya. Kalau teman-teman belum lihat video terakhir dari saya, teman-teman nanti bisa klik link yang ada di atas ini, pojok kanan kalau dari layar HP kalian atau layar monitor PC atau laptop kalian. Oke, kita langsung import videonya, bisa klik kanan 2 kali atau Ctrl I pada keyboard, atau bisa pakai file import. Nah, kalau saya lebih nyaman pakai klik 2 kali biar cepat. Kalau cuma satu nggak enak ya, kita ambil 2. Nah, setelah itu untuk masukkan ke sequence-nya bisa ditahan, langsung diarahkan ke bagian workspace. Nah, apabila ada dialog box seperti ini, teman-teman bisa klik keep existing settings. Ini gunanya untuk menyesuaikan dengan ukuran atau frame rate dari video yang teman-teman ambil atau shoot. Lalu apabila teman-teman ingin menggabungkan video, transisi yang menggabungkan 2 video, nah ini teman-teman nanti bisa pakai coarse dissolve, nggak terlalu cut to cut banget gitu ya, nggak terlalu kasar. Nah seperti itu. Misalkan kalian ngeplay previewnya di sini terus ada kayak nge-lag gitu, teman-teman nggak usah khawatir, bisa langsung klik yang full ini, playback resolution, jadikan 1/4 atau setengah boleh, bebas. Jadi teman-teman nanti bakal mengurangi resolusi dari preview video tadi, nanti pasti bakal nggak patah-patah, maksudnya itu kayak nggak nge-lag. Kalau sudah kayak gitu, misalkan teman-teman pengen pakai resolusi yang full di preview videonya, nah karena saya masih pakai VGA yang onboard, masih belum ada tambahan eksternal, nah saya harus render into out atau render selection. Ini saya klik ini, lalu pergi ke sequence, lalu render selection, tunggu rendering video previewsnya sampai selesai. Oke, nanti saya percepat. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman kalau sudah kuning gini, teman-teman bisa pakai full biar teman-teman nanti jernih preview videonya. Apabila teman-teman ingin memberikan musik, teman-teman bisa klik link video tutorial yang ada di pojok kanan atas. Nah itu nanti bakal tahu gimana caranya masukkan musik ke dalam video teman-teman. Kalau sudah, nanti teman-teman bisa bebas mau kasih color grading, kasih pewarnaan atau enggak. Tapi untuk color grading caranya nanti saya sediain videonya. Oke, tetap stay tune ya di channel saya. Lalu untuk subtitle juga nanti ada tutorial sendiri. Untuk yang selanjutnya ada masking. Masking ini teknik yang sering saya pakai untuk visual effect, jadi efek-efek video yang kekinian gitu. Untuk dasarnya saya sharing sedikit aja, jadi nanti kalau misalkan teman-teman penasaran, tunggu aja di channel saya. Dan selanjutnya untuk mengekspor videonya atau menjadikan videonya matang, jadi klik file, lalu pilih export media. Nah untuk cara cepatnya pakai shortcut key atau di keyboard, teman-teman bisa klik Ctrl M. Dengan catatan teman-teman harus di ujung paling depan atau paling akhir. Nah untuk shortcut key nya gimana? Klik Shift I atau pakai yang ini, go to in, atau pakai yang ini juga bisa, go to out atau Shift O. Seperti ini, langsung teman-teman Ctrl M atau export. Nah di halaman export setting ini teman-teman bisa langsung pergi ke format, lalu pilih H264. Ini gunanya supaya teman-teman encodingnya bisa untuk Instagram atau untuk YouTube atau platform media sosial yang lain, biar nggak pecah. Dan untuk HP teman-teman juga bisa kebaca. Biasanya tuh ada yang milih AVI. Nah nanti tampilannya seperti ini. Jangan sampai teman-teman nggak milih H264. Nah seperti ini sesuai dengan video yang direkam teman-teman. Lalu untuk yang preset ini, klik yang match source atau high bitrate. Gunanya apa ya? Supaya teman-teman sesuai dengan apa yang teman-teman edit hasilnya. Preset yang lain juga bisa, tapi saya nggak rekomend. Dan untuk output name ini gunanya untuk menamai video teman-teman yang sudah jadi. Nah output name ini nanti teman-teman bisa nyari di folder mana teman-teman taruh. Kalau saya di local disk D, terus kayak kasih file name nya video sesuai dengan nama sequence tadi.
Jadi kalau misalkan teman-teman mau kasih nama judul videonya apa, langsung aja kasih pas tahap sequence tadi. Summary, ini teman-teman harus sesuaikan output dan source, karena kalau enggak nanti hasilnya jadi kayak apa ya, kayak jomplang gitu, maksudnya nggak seimbang gitu. Jadi untuk yang resolusi video ukurannya seperti ini, untuk yang frame rate itu segini, untuk progresif juga segini, untuk audio ini juga 4800, untuk 48.000. Kalau sudah, teman-teman bisa lihat nanti hasilnya di video ini juga sama, bakal muncul sama seperti summary, karena summary ini gunanya untuk merekap gitu ya, merekap settings apa aja yang kita pakai. Nah, untuk yang di bagian bawah ini bisa teman-teman klik use maximum render quality, atau teman-teman nggak centang juga boleh. Dan untuk use previews ini teman-teman tinggal klik aja. Supaya apa? Teman-teman apabila sudah render in to out seperti yang saya contohin tadi, nah teman-teman nggak terbuang sia-sia, jadi nggak mubazir, nanti sama aja nanti nge-render lagi tuh. Tapi kalau teman-teman nggak mau nge-render, ya terserah sih, nanti pasti videonya bakal lebih lama renderingnya, encodingnya. Kecuali teman-teman pakai RAM, pakai prosesor, dan pakai VGA yang paling tinggi speknya, is okay, dan pakai SSD juga tentunya, itu terserah teman-teman. Kalau nggak nyentang ini nggak apa-apa, pasti cepetnya. Tapi kalau saya pakai preview, soalnya saya tadi render selection atau render into out, itu gunanya biar bisa nge-preview dengan cepet, nggak patah-patah gitu, kayak nggak berhenti kan jelek gitu ya. Lalu untuk selanjutnya bisa langsung time interpolation, pilih frame sampling aja, karena teman-teman nggak pakai slow motion. Tapi kalau ada slow motionnya, pilih optical flow. Terus kalau misalkan videonya cepet banget gitu, pakai frame blending. Nah, ini ada estimate file size, ini ada 118 MB. Nah, nanti ukuran filenya bakal segini. Ini ukuran, bukan ukuran project ya, tapi ukuran video. Nah, ini juga teman-teman pastiin ini videonya sudah dari awal sampai akhir, karena kalau misalkan teman-teman cuma segini aja nanti cuma sampai tengah aja. Nah, makanya harus sampai akhir. Lalu untuk di bagian sini ada QW. Apa sih? Coba tanya Google. Q. Nah, itu dia. Untuk Q ini bisa teman-teman klik kalau teman-teman punya Adobe Media Encoder. Nih, Adobe Media Encoder. Terserah teman-teman bisa pakai encoder yang tahun berapa, yang sesuai dengan ukuran hard disk teman-teman. Dan selanjutnya bisa teman-teman pilih pakai QW atau export. Kenapa kok pakai QW? Nah, QW ini tujuannya apabila teman-teman ingin ngerender video dalam jumlah yang lebih dari satu. Apabila teman-teman nggak punya waktu banyak tapi punya deadline, teman-teman bisa pakai fitur QW ini. Nah, ini namanya Adobe Dynamic Link juga. QW ini bisa buat antriin video. Artinya dari QW kan antri ya. Jadi teman pakai Media Encoder. Kalau misalkan teman-teman pengen ngerender atau ekspor di Adobe Premiere Pro, langsung bisa klik ekspor. Nah, tapi cuman ngerender satu video aja. Kalau QW bisa beberapa video. Ini contoh ya. Langsung terbuka otomatis karena ya itu tadi pakai Adobe Dynamic Link juga. Nah, untuk tampilan QW-nya ini kalau misalkan cuma satu aja, nanti pasti cuma satu, dan teman-teman bisa klik output filenya, ini bisa teman-teman pindahin mau taruh mana foldernya. Folder. Terus nanti kalau sudah klik segitiga ini, kita mulai. Nah, teman-teman nanti bisa langsung tunggu proses encoding atau renderingnya. Ini waktu yang tersisa. Dan apabila teman-teman mau pakai export dari Adobe Premiere Pro, bisa pakai langsung klik export gini. Nah, nanti tinggal teman-teman tunggu estimate time remaining. Tapi kalau saran saya pakai yang QW tadi, jadi nggak perlu render di Adobe Premiere Pro. Apabila teman-teman ingin membuka software atau aplikasi lainnya, teman-teman bisa menghemat RAM. Ini contoh ya. Ini kita save dulu, Ctrl S, supaya kita dapat melanjutkan editing di hari-hari berikutnya. Apabila kita sudah nggak punya waktu, oh ini sudah capek, aku save aja. Nah, ini file, save as juga bisa, save juga bisa. Gunanya apa? Ya biar bisa teman-teman lanjutin apabila teman-teman sudah capek ngedit atau
waktunya sudah habis, nggak ada waktu lagi, misal ngantuk atau capek, save dulu ya supaya teman-teman bisa melanjutkan. Kalau nggak gitu nanti pas teman-teman mau lanjutin filenya nggak ada, lupa di save ternyata. Oke, kalau kita sudah encoding pakai media encoder, kita bisa close aplikasi Premiere Pro nya. Nah seperti itu, itu bisa buka aplikasi yang lain. Oke, apabila teman-teman suka dengan video ini bisa tinggalkan like, dan apabila teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat, teman-teman bisa langsung share ke teman-teman kalian, pacar kalian, keluarga kalian, mantan pacar kalian, entah siapapun ya yang teman-teman rasa sedang belajar editing video, atau ya sekedar iseng aja teman-teman share, dan dukung perkembangan channel ini supaya bisa mengupload video-video yang bermanfaat lainnya, supaya beranda teman-teman itu nggak isinya sampah atau toksik atau konspirasi. Teman-teman bisa klik subscribe atau berlangganan secara gratis, dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Untuk itu saya berterima kasih pada kalian yang telah menonton video ini sampai akhir, dan saya Stefanus Marvin, sampai jumpa.